Assalamualaikum sahabat SPD. Kali ini kita kedatangan produk dari Venus, yaitu Venus cabai rawit ya. Jadi ini tidak perlu pakai parabola lagi. Jadi ini sudah beda gitu ya zamannya ya. Jadi ini adalah keluaran set top box untuk TV digital. Jadi sobat bisa menggunakan Venus cabai rawit ini menggunakan antena biasa, antena tulang ikan atau antena UHF, intinya bukan parabola ya. Oke, jadi dalam video ini saya akan unboxing, terus kita langsung review tentang STB dari Venus ini ya. Jadi langsung aja kita simak videonya. Oke sob, jadi seperti ini ya tampilan kardusnya atau boxnya ya. Jadi tulisannya di sini Venus dan di bawahnya ada tulisan cabai rawit, digital terrestrial receiver. Jadi untuk menangkap siaran digital. Oke, di sini juga tertulis ya DVB T2. Ini ada berwarna merah ya, karena memang ini terestrial 2 artinya. Jadi tidak menggunakan parabola, menggunakan antena biasa. Ada tulisan digital terrestrial receiver sistem peringatan dini EWS. Jadi kalau misalkan ada bencana lokal gitu ya di daerah sobat, ini akan bunyi ya, karena akan menerima sinyal darurat gitu ya dari sistem bencana di daerah sobat gitu ya, dari pemerintah pastinya. Oke, jadi tampilan sampingnya seperti ini, Venus cabai rawit ya. Tampilan samping sini ini ada spesifikasi atau fiturnya ya. Sobat bisa lihat di sini Full HD 1080 pixel, support APG, teletext, subtitle, USB PVR. Terus sobat bisa lihat sendiri di bawah ya, silahkan baca sendiri, termasuk dongle WiFi ya. Jadi ini support dua jenis dongle WiFi, yaitu yang biasa kita sebut MT dan RT. RT itu Realtek, MT itu adalah MediaTek gitu ya. Ini support IPTV juga. Ini adalah untuk kelistrikannya ya, itu kisaran 10 watt. Terus sobat bisa lihat juga nih ada nomor ID-nya. Di sini ada postelnya ya. Di sini ada SNI-nya. Jadi intinya ini sudah resmi ya. Jadi mereka akan punya service centernya juga dan supportnya ya dari Venusnya gitu. Oke, sekarang langsung aja kita buka ya. Oke, dalamnya seperti ini. Yang pertama kita mendapatkan remote-nya. Oke, kita lihat remote-nya. Mungkin sobat sudah familiar ya melihat remote ini ya. Jadi remote-nya itu kalau saya sih sudah pernah gitu ya melihat remote ini mirip-mirip gitu, seperti remote yang ibaratnya kalau misalkan remote-nya rusak itu tenang aja sobat, bisa beli penggantinya gitu. Kadang-kadang kan nggak sengaja kedudukan, keinjek gitu ya, atau sama bocah dilempar gitu ya, jadi aman. Untuk remote-nya banyak ya, tombol-tombol fitur-fiturnya juga tuh. Oke, di sini kita mendapatkan kabel RCA ya. Jadi merah, kuning, dan putih. Bagi sobat yang punya TV tabung itu bisa ya, bisa menggunakan STB digital ini ya, set top box digital ini. Jadi pakai aja yang namanya kabel RCA. Cara masangnya gampang seperti VCD atau DVD gitu. Jadi kita juga sudah mendapatkan baterainya ya. Oke, ini dia Venusnya. Kita buka dulu plastiknya. Di sini kita lihat ada manual booknya ya, dan di sini juga ada kartu garansinya ya. Jadi sudah berizin resmi SNI, postel, dan bergaransi 1 tahun sob. Oke, jadi ini benar-benar dikasih tahu ya, untuk buku petunjuknya ini ya bisa dibilang komplit ya. Ada berbagai macam tuh untuk petunjuk-petunjuknya. Jadi cukup lengkap ya, bukan hanya formalitas aja. Oke, sekarang kita lihat set top box-nya. Seperti ini tampilan atasnya ya. Ini tulisan Venusnya juga bagus ya. Jadi ini dicetak loh, bukan sekedar gambar tempel. Dan di sini untuk ruang ventilasinya juga dibikin ada gayanya gitu ya. Jadi seperti grafis atau grafiknya bagus gitu ya. Terus kemudian ini untuk bahannya plastik ya, wajar ya, rata-rata memang harga segitu tuh plastik gitu ya. Bahkan yang harga 400 ribuan juga masih ada yang plastik kok. Di bagian depannya ada LED yang saat standby itu menjadi jam, dan di sini ada tombol plus dan minus. Ini fungsinya dua ya, kalau ditahan lama jadi volume, kalau diklik sekali itu ganti channel. Di kanannya juga ada OK power on off, jadi tanpa remote itu aman. Bagian sampingnya tulisannya seperti ini. Ini bagian belakangnya yang akan sedikit saya bahas di sini. Jadi ini adalah antena UHF sobat masuk ke sini. Oke, di sampingnya ini tidak kalah penting bagi sobat yang mungkin masih di daerah yang siaran digitalnya belum begitu lengkap gitu ya, bisa menggunakan kabel lob out ini. Jadi antena masuk ke sini, untuk yang keluarnya ini bisa masuk langsung ke lubang antena TV sobat ya, yang di TV-nya ya. Terus kemudian ini HDMI bagi sobat yang sudah LED TV-nya atau LCD, itu pakai yang HDMI. Jadi dibeliin aja kabelnya, karena memang kualitasnya jauh ya kalau misalkan dibandingkan dengan RCA. Dan ini adalah
RCA bagi sobat yang pakai TV tabung. Jangan khawatir, sobat bisa menggunakan set-top box digital ini untuk TV tabung menggunakan kabel RCA ini. Dan ini adalah kabel USB yang nantinya akan kita isi misalkan film, MP3, foto gitu ya. Jadi flash disknya colok ke sini dan termasuk untuk IPTV-nya gitu ya, masukin ke sini itu bisa di-play di sini. Jadi kayak media player gitu ya. Oke, kita lihat bagian bawahnya. Wow, ini banyak sekali ya. Jadi ventilasinya banyak banget. Jadi sepertinya Venus paham bener ini ya. Karena ini kan kasihnya plastik, dia butuh pembuangan panas gitu ya. Jadi ini pembuangan panasnya optimal banget karena memang ya banyak gitu ya untuk lubang-lubang ventilasinya. Oke, di bawahnya pun di sini karet ya. Jadi dia tuh sobat bisa lihat ya, agak tinggi karet. Jadi untuk menapak ke bawah gitu ya, kalau misalkan kita taruh meja gitu, ini ada jaraknya ya, sehingga ya lebih optimal ya dalam pembuangan panasnya nanti. Bagi sobat masih ada yang bingung ya cara instalasinya, jadi yang mudah banget seperti ini ya. Ini adalah antena UHF ya yang keluar ya, yang di outdoor. Kemudian ini adalah kabel HDMI. Kalau sobat pakainya TV LED atau LCD, ini untuk WiFi-nya ini dijual terpisah ya, jadi tinggal dicolok aja dong WiFi-nya. Jadi mudah banget sih untuk instalasinya. Sekarang saatnya kita colok listrik ya. Oke, ini adalah boot logonya ya. Jadi saat menyala ini ada seperti logo Windows ya, menarik ya. Dan ini dia, di saat sobat baru beli tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini ya kita tinggal masukkan kode posnya agar fungsi dari EWS-nya itu bekerja ya. Kemudian untuk antena aktif ini saya off-kan karena kalau misalkan di-on-kan biasanya ada tulisan sirkuit pendek gitu ya. Oke, langsung aja kita pilih pencarian channel. Oke, di sini kita dapat 50 channel ya. Oke, ini saya secara random aja ya untuk cek channelnya ya. Ini ada ANTV digital, terus TV One digital, terus ada Trans 7, Net HD. Jadi mantap bener pokoknya kualitasnya. Sobat yang sudah pernah pakai parabola Venus itu ya kualitas receiver tahu sendiri ya, awet banget sampai bertahun-tahun gitu ya. Jadi ini keluaran Venus untuk set-top box digital yang nggak perlu pakai parabola, hanya menggunakan antena aja. Oke, ini TV saya 40 inch ya, jadi 40 inch aja terlihat bening banget, nggak pecah gitu. Sekarang kita masuk ke dalam menunya. Di sini ada edit program, terus ada APG ya, bisa melihat jadwal siaran yang akan datang. Kita lihat sampingnya lagi nih ada rasio aspeknya, ini lebih baik dipilih otomatis supaya STB-nya tuh udah canggih ya, jadi menyesuaikan rasio TV sobat. Di sampingnya ada pencarian channel, jadi pencarian otomatis yang seperti tadi. Pencarian manual ini penting menurut saya bagi teknisi ya, karena kita misalkan tidak ada MNC Group. Nah, di sini kita tinggal cari manual nih. Kalau misalkan di Jabodetabek itu MNC Group biasanya nomor 44 frekuensi channelnya ya, MUX 44. Oke, jadi di sini sobat tinggal puter-puter sampai dapat kualitasnya ya. Di sini sudah ada kualitasnya. Ini hampir full loh. Penangkapan sinyalnya peka gitu ya. Oke, di sini ada filter saluran, negara, LCN. LCN-nya di-off-in aja ya, karena kalau di-on-in nanti jadi acak gitu nomornya. Kita lihat sampingnya ini ada waktu ya. Ini tidak usah di-setting karena sudah otomatis menyesuaikan waktunya ya. Oke, di menu ini ada sistem ya. Di sini ada bimbingan orang tua, setting password. Di sini ada informasi ya untuk versi softwarenya, hardwarenya ya, dan tanggal pembuatannya. Ini baru ya 2022. Terus kemudian sobat juga bisa update software di sini menggunakan USB upgrade. Nanti kalau ada biasanya SPD juga update ya di website SPD atau di YouTube SPD. Kemudian ini Ethernet config ya. Jadi kalau kita kan sudah menggunakan WiFi, di sini kita konekkan dulu. Tapi untuk volume TV-nya mungkin saya kecilkan dulu supaya suara saya tidak bentrok ya. Oke, kita langsung konekkan saja WiFi-nya ya. Di sini kita scan config ya, kita pilihnya. Silahkan pilih WiFi masing-masing. Kita masukkan kata sandinya. Kita pilih auto link supaya nantinya bisa connect otomatis ya. Oke, di sini sudah sukses. Di sini ada media center USB. Jadi kalau sobat punya film-film yang download dari internet, terus foto-foto pingin muter di sini ya. Terus misalkan sobat juga pingin ngerekam, di sini ada juga pengaturannya ya. Jadi sobat tinggal colok aja flash disk sobat atau mungkin hard disk sobat ke sini ya. Jadi fungsinya seperti media player. Untuk bagian network IPTV DMR saya bahas di akhir ya. Oke, di paling pojok kanan ini ada Open Video Network atau OVN ya. Oke, di sebelah kiri ini ada YouTube ya. Coba kita buka YouTube-nya. Kita langsung buka aja ya yang muncul di depan. Oke, jadi lancar ya. Di sini pun kita bisa cepetin, mundurin gitu ya, seperti ya YouTube pada umumnya ya. Biasanya di STB yang lain gitu ya, bahkan yang lebih mahal dari ini itu ya nggak bisa login. Kita tinggal pilih aja gitu mau nonton apa gitu ya. Tapi di sini kita bisa login ya. Ya kelebihannya login, history nonton yang jadi favorit kita itu akan muncul di depan gitu ya kelebihannya ya. Oke, di bawah situ juga ada region, terus ada search juga ya. Kita coba search ya. Oke, jadi untuk search-nya ini normal ya, tidak ada kendala sama sekali. Dan coba saya buka, apakah bisa dibuka? Biasanya bisa di search ada kendala.
saat videonya diputar. Oke, di sini nggak ada kendala sama sekali ya untuk fitur search-nya, jadi lancar jaya. Dan untuk kualitasnya juga udah bagus, mungkin dia menyesuaikan internet ya. Jadi di sini saya tidak melihat untuk setting pengaturan HD, SD gitu ya, untuk berapa pixel gitu ya. Tapi ini sepertinya menyesuaikan kualitas internet. Kalau internet kita lancar ya otomatis siarannya itu bagus ya. Fitur ini ya sebenarnya sangat membantu sekali ya, daripada kita harus ganti-ganti kualitasnya manual. Karena untuk kecepatan internet tuh kan kadang kencang, kadang lambat gitu ya. Dan setelah saya buka lagi ya, tadi kan masih loading, kita buka YouTube dan ternyata di sini dia seperti otomatis nambah sendiri gitu ya. Ini ada TikTok, kita buka TikToknya. Oke, langsung aja ya, kita pilih salah satu videonya dan lancar sob. Waduh, keren banget. Harganya ya nggak nyampe 200.000 dengan fiturnya yang banyak gitu. Ini benar-benar jadi rekomendasi ya untuk harga di bawah 200.000 dengan fitur sebanyak ini. Oke, bagi sobat yang tahu ini apa aplikasinya, karena tidak ada namanya, tapi kita coba buka aja. Oke, jadi bisa ya. Dan di sini banyak banget pilihannya. Sepertinya sih ini aplikasi dari Trans gitu ya, karena isinya konten-konten dari Trans TV atau Trans 7. Oke, kita lanjut lagi. Di sampingnya ada YouTube Kids. YouTube Kids juga dimasukkan di sini sob. Oke, untuk YouTube Kids-nya juga lancar ya. Langsung aja kita cek lagi yang terakhir, yaitu WTV. Oke, kita coba film-film Korea sepertinya yang lagi populer saat ini. Dan setelah dibuka pun ada tulisan sinopsisnya. Ini keren banget loh. Coba kita buka apakah bisa. Dan ternyata bisa sob. Dan ini lancar ya. Wow, keren banget dah pokoknya. Ini biasanya disiarin di TVN ya. Jadi kita tidak perlu TVN lagi. Bisa pilih judulnya sendiri di sini malah. Oke, terakhir yang belum selesai adalah IPTV ya. Oke, di sini saya coba masukkan flash disk saya dulu. Oke, langsung aja kita load dari flash disk. Oke, langsung aja kita import. Di sini sobat tinggal klik warnanya aja ya, menyesuaikan di sana. Oke, di sini kita import ya. Oke, ini adalah channel IPTV yang biasa saya buat ngetes aja ya. Kita buka Roja di sini. Oke, lancar, jadi IPTV-nya nggak ada kendala sama sekali di sini. Oh ya, untuk IPTV ini nggak hanya dari flash disk ya, tapi kita juga bisa import itu dari URL atau dari link. Jadi sobat tinggal klik aja tombol merah yang tulisannya cloud sama lokal gitu ya. Ini tinggal diklik aja yang import ya. Nanti kita tinggal tuliskan URL di sini sob. Jadi kalau sobat ribet pakai flash disk, tinggal tulis aja URL IPTV-nya di sini. Otomatis dia akan download nanti untuk playlistnya dan kita tinggal putar aja. Dan fitur terakhir ada DMR. Sayangnya video sudah terlalu panjang sekali kalau kita membahas ini ya. Praktek ini bakal panjang banget. Tapi intinya sobat selama itu dalam satu jaringan WiFi itu bisa memutar film yang ada di laptop atau di HP sobat ke layar TV. Oke sob, itu tadi videonya. Bagaimana menurut sobat? Jadi menurut SPD ya, ini adalah salah satu STB yang terjangkau banget. Harganya itu mengenal rakyat banget gitu ya. Karena memang saat ini kan set-top box itu sudah bisa dibilang menjadi wajib. Karena nanti seluruh siaran analog dimatikan. Jadi ini salah satu rekomendasi dari harga STB yang 200.000 ke bawah. Harganya tuh nggak nyampe 200.000. Jadi benar-benar terjangkau banget sob. Jadi bagi sobat yang mau beli Venus cabai rawit ya, set-top box Venus cabai rawit, itu linknya ada di deskripsi video. Oke, kalau video ini bermanfaat jangan lupa di like, dan yang belum subscribe segera di subscribe supaya tidak ketinggalan informasi update terbaru dari satelit Parabol Depok. Sampai jumpa kembali, salam sahabat SPD, wassalamualaikum.